Sebelumnya, kami dari kelompok 4, kelas 12 IPA 2, izinkan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bianti Salsabila Luklis dan rekan saya. Saya Muhammad Luki Abdulyana. Saya Najila Nakela. Saya Setia Tika. Saya Fiana. Saya Alfa. Saya Bayu Adi Saputra. Pendahuluan, latar belakang. Sejak zaman dahulu, manusia telah memanfaatkan mikroorganisme untuk menghasilkan berbagai produk, termasuk makanan. Salah satu contohnya adalah proses fermentasi yang melibatkan mikroorganisme seperti ragi. Fermentasi tidak hanya mengubah bahan baku menjadi produk yang berbeda, tetapi juga memberikan cita rasa dan tekstur yang unik. Donat, salah satu makanan favorit banyak orang, dengan tekstur yang lembut dan berpori, merupakan hasil dari proses fermentasi yang melibatkan ragi. Rumusan masalah. 1. Berapa lama waktu fermentasi yang optimal untuk menghasilkan donat volume maksimal dan tekstur yang lembut? 2. Apa pengaruh penambahan bahan tambahan, misalnya telur, susu, atau lemak, terhadap karakteristik fisik dan sensoris donat? Tujuan. 1. Meningkatkan pemahaman siswa tentang konsep dasar bioteknologi, khususnya fermentasi. 2. Mengembangkan keterampilan ilmiah siswa, seperti merancang eksperimen, mengumpulkan data, dan menganalisis data. 3. Menghubungkan teori dengan praktik dengan melakukan eksperimen sederhana. Hipotesis. 1. Proses fermentasi alkohol dapat berlangsung optimal jika kondisi lingkungan, seperti suhu dan pH, mendukung pertumbuhan mikroorganisme seperti ragi. 2. Faktor-faktor seperti jenis ragi, suhu, dan lama fermentasi berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan fermentasi alkohol. 3. Mikroorganisme ragi mampu mengubah gula menjadi alkohol dan gas, sehingga memengaruhi rasa, aroma, dan tekstur makanan hasil fermentasi. 4. Fermentasi alkohol dapat menghasilkan produk pangan yang memiliki nilai gizi tambahan dan daya tahan lebih lama. Manfaat. 1. Menambah pemahaman tentang proses fermentasi alkohol sebagai salah satu bentuk bioteknologi konvensional. 2. Mengaplikasikan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan fermentasi dalam pengelolaan pangan. 3. Memahami peran mikroorganisme seperti ragi dalam sebuah sifat bahan pangan, termasuk rasa teksturnya. 4. Mengetahui manfaat fermentasi dalam menghasilkan produk pangan bernilai gizi yang baik serta memiliki cita rasa dan daya tahan lama yang lebih tinggi. 5. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya bioteknologi konvensional dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam industri pangan tradisional dan modern. Jauhan pustaka. Respirasi bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional dalam pembuatan makanan berbasis fermentasi alkohol adalah teknik pemanfaatan mikroorganisme seperti ragi untuk mengubah bahan pangan yang mengandung gula menjadi alkohol dan gas melalui proses fermentasi. Mikroorganisme ini menguraikan gula dalam bahan pangan, menghasilkan alkohol dan karbon dioksida yang memengaruhi cita rasa, aroma, dan tekstur produk makanan. Contoh penerapannya adalah dalam pembuatan donat, di mana ragi ditambahkan pada adonan untuk memicu fermentasi. Ragi mengubah gula dalam adonan menjadi karbon dioksida dan sedikit alkohol. Karbon dioksida ini membuat adonan mengembang dan menghasilkan tekstur lembut pada donat. Meskipun alkohol terbentuk, ia menguap selama proses penggorengan, sehingga tidak tersisa dalam produk akhir. Penggunaan ragi dalam donat adalah contoh sederhana dari penerapan bioteknologi konvensional berbasis fermentasi alkohol dalam pembuatan. Proses bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional dalam pembuatan makanan berbasis fermentasi alkohol memanfaatkan mikroorganisme untuk mengubah bahan baku menjadi produk yang memiliki nilai gizi dan rasa yang tinggi. Proses ini tidak hanya menciptakan produk akhir yang menarik, tetapi juga mengedepankan teknik alami yang telah digunakan selama berabad-abad dalam berbagai budaya. Peran bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional yang berbasis fermentasi alkohol memainkan peran penting dalam berbagai aspek produk makanan dan minuman. Proses fermentasi ini yang melibatkan mikroorganisme seperti ragi dan bakteri tidak hanya menghasilkan produk bernilai tinggi, tetapi juga memberikan banyak manfaat yang mendukung keberlanjutan industri pangan dan keberagaman kuliner. Metode penelitian. Waktu dan tempat. Kegiatan uji coba dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024. Waktu pukul 4 sore, tempat rumah Luki. Alat dan bahan. Alat, teflon, baskom, sendok, gelas. Bahan, air hangat, tepung terigu, susu bubuk, gula, permipan,
garam, mentega. Prosedur kerja: 1. Larutkan gula dengan air hangat, lalu tambahkan permipan. 2. Campurkan tepung terigu, gula, garam, larutan fermentasi, alkohol dalam sebuah wadah, aduk rata. 3. Cairkan margarin atau mentega, lalu masukkan ke adonan. 4. Aduk perlahan hingga adonan tercampur rata. 5. Uleni adonan hingga kalis elastis. 6. Tutup dengan kain bersih dan diamkan selama 1 atau 2 jam di tempat yang hangat hingga adonan mengembang 2 kali lipat. Hasil pengamatan: 1. 5 menit, ragi sudah aktif tetapi belum mengembangkan adonan. 2. 10 menit, adonan mengembang sedikit demi sedikit. 3. 20 menit, adonan cukup mengembang. 4. 30 menit, adonan semakin mengembang. 5. 40 menit, adonan mengembang semakin besar. Pengaruh jenis ragi. Analisis data menunjukkan bahwa penggunaan ragi permipan menghasilkan adonan yang lebih mengembang dan menghasilkan cita rasa yang khas. Pengaruh waktu fermentasi. Waktu fermentasi optimal adalah 40 menit. Waktu fermentasi yang lebih singkat atau lebih lama dapat mempengaruhi tekstur dan cita rasa donat. Penutup. Kesimpulan: pembuatan donat dengan memanfaatkan bioteknologi konvensional, khususnya fermentasi alkohol oleh ragi, menunjukkan bagaimana mikroorganisme secara alami dapat membantu mengembangkan adonan dan menciptakan tekstur serta rasa khas. Proses fermentasi ini merupakan contoh bioteknologi sederhana yang efektif dan ramah lingkungan, karena tidak membutuhkan bahan pengembang kimia. Dengan memahami mekanisme fermentasi pada donat, siswa dapat lebih mengapresiasi penerapan bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hasil penelitian ini, kami menyarankan agar penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengeksplorasi berbagai jenis ragi dan bahan tambahan lainnya yang dapat memberikan cita rasa unik pada donat fermentasi alkohol. Selain itu, perlu dilakukan analisis biaya produksi yang lebih detail untuk mengetahui potensi keuntungan dari bisnis donat fermentasi alkohol ini. Penting juga untuk melakukan uji coba pada skala yang lebih besar untuk mengetahui penerimaan konsumen secara luas. Dengan demikian, donat fermentasi alkohol dapat dikembangkan menjadi produk makanan yang inovatif dan berdaya saing di pasaran. Sekian video yang kami tayangkan.